Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, ketemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Ya, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Oh ya, ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Semoga kedepannya tetap seperti ini. Jangan ada yang alpa-alpa tidak jelas. Kalaupun ada yang sakit ataupun kepentingan mendadak, tolong buat surat izinnya. Biar di absen nanti keterangannya tidak alpa. Sayang kan kalau kita melewatkan pelajaran, yang rugi siapa? Kita juga. Kita juga yang nggak dapat ilmunya. Apalagi kalau pelajarannya menarik. Sayang kan kalau dilewatkan. Hari ini kita akan memasuki pelajaran baru. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah alat peraga yang sudah Ibu buat dari rumah. Nah, ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah sebuah alat untuk melihat mekanisme pernapasan pada manusia. Kita kan nggak tahu mekanisme apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kita nggak bisa melihatnya secara langsung. Nah, dengan alat ini dapat memudahkan kita untuk memahami mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, nanti kita praktekkan ya. Ya, dari alat peraga yang Ibu buat tadi, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira bernafas itu penting nggak ya? Iya, penting. Kenapa penting? Karena bernafas merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau kita nggak bernafas, maka kita akan lemas dan kita akan mati. Seram ya? Jadi bernafas itu sangat penting. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa Ibu dapat mengetahui apa itu bernafas. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pernafasan pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi mekanisme pernafasan pada manusia, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, volume pernafasan, serta macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Dengan adanya tujuan pembelajaran tadi, maka Ibu harap siswa sekalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan benar, sehingga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, baiklah, langsung saja Ibu mulai ya. Tolong anak-anak sekalian perhatikan baik-baik Ibu menjelaskan. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari bernafas. Kira-kira ada yang tahu nggak ya bernafas itu apa? Ya, menghirup udara. Ya, bisa. Nah, lebih tepatnya bernafas merupakan proses pertukaran antara gas di dalam tubuh manusia. Gasnya apa aja? Ya, gasnya adalah oksigen dan karbon dioksida. Jadi, bernafas merupakan proses pertukaran antara gas karbon dioksida dan gas oksigen di dalam tubuh manusia. Tepatnya di mana? Di paru-paru. Nah, bagian terkecil dari paru-paru yaitu alveolus. Jadi, tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yaitu di alveolus. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui fungsi dari bernafas tadi. Adapun fungsi dari kita bernafas,
yaitu ketika kita bernafas maka kita akan menghirup udara bersih atau oksigen. Oksigen nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan ATP. ATP itu apa? ATP adalah energi yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Nah, dari hasil bernafas tadi, maka akan dikeluarkannya gas karbon dioksida atau udara kotor dan akan diganti dengan udara yang baru lagi. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjut yang kedua, yaitu organ-organ pernafasan pada manusia. Ada yang tahu nggak organ yang pertama itu apa? Ya, betul. Organ yang pertama itu ada hidung. Hidung dapat kita lihat dari luar. Nah, di dalam hidung ini terdapat rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat yang namanya silia atau rambut-rambut hidung. Fungsi dari silia ini yaitu untuk menyaring udara yang masuk ke saluran pernafasan, seperti debu ataupun kotoran lainnya. Jadi yang masuk ke tubuh kita adalah udara yang bersihnya saja. Nah, selain itu juga terdapat yang namanya lendir. Fungsi dari lendir ini untuk mengatur kelembapan yang ada di dalam rongga hidung. Nah, ada lagi yang namanya konka. Konka berfungsi untuk mengatur suhu di dalam hidung. Artinya, suhu di dalam hidung tetap stabil, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya, sampai di sini paham? Ya. Nah, saluran pernafasan yang kedua yaitu ada yang namanya faring atau tekak. Faring atau tekak merupakan persimpangan antara jalur pernafasan dan jalur makanan. Nah, kita pernah dengar kata orang, jangan makan sambil berbicara, nanti tersedak. Betul kan? Iya, ternyata memang benar. Karena saluran pencernaan dan saluran pernafasan itu sangat berdekatan. Nah, faring inilah yang merupakan persimpangan antara kedua jalur tersebut. Nanti ketika sampai di sana akan disesuaikan di sana. Jika udara akan dilanjutkan ke laring, sedangkan jika makanan akan dilanjutkan ke kerongkongan. Ya. Adapun fungsi dari faring ini yaitu menyaring udara dari silia tadi, kemudian meneruskan udara ke laring. Kemudian faring ini merupakan tempat rangsangan ketika terjadinya bersin. Nah, jadi terjawab kan, rangsangan bersin itu terjadi di mana? Ya, jawabannya adalah di faring. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, laring ini merupakan saluran masuknya udara dan juga sebagai sumber suara. Ya. Di dalam laring ini juga terdapat yang namanya epiglotis atau katup. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menghindari masuknya makanan ke saluran pernafasan. Dan juga fungsi dari laring ini yaitu penghubung antara faring dan trakea. Nah, selanjutnya saluran pernafasan yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan terdapat cincin-cincin yang tersusun atas tulang rawan. Di dalam trakea terdapat jaringan, namanya yaitu jaringan epitelium bersilia. Nah, silia tadi fungsinya sama dengan yang di hidung tadi, yaitu sebagai penyaring udara ketika masuk. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan antara trakea, yaitu percabangan ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri.
Nah, dari bronkus terdapat percabangan yang lebih menyempit lagi, yaitu namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus tadi apa? Ya, bronkiolus merupakan percabangan yang lebih menyempit dari bronkus. Selanjutnya, di ujung-ujung bronkiolus terdapat jaringan yang sangat-sangat penting, yaitu apa? Ya, alveolus. Nah, alveolus ini bentuknya seperti gelembung-gelembung, yaitu tempat pertukaran antara gas karbon dioksida dan gas oksigen. Nah, di dalam alveolus terdapat yang namanya pembuluh kapiler. Ketika kita bernafas, maka kita akan menghirup oksigen. Nanti oksigen tersebut akan sampai di alveolus. Maka pembuluh kapiler yang ada di alveolus akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh untuk dihasilkannya energi. Energi untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Paham? Nah, setelah diperbesar, kira-kira bentuk alveolus tadi seperti ini. Nah, ini bentuknya itu seperti gelembung-gelembung. Di dalam gelembung-gelembung inilah terdapat udara, yaitu antara gas karbon dioksida dan gas oksigen. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, yaitu pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler inilah yang akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh untuk menjadi energi. Ya, apa saja tadi saluran pernafasan pada manusia? Ya, yang pertama ada hidung, yang kedua faring atau tekak. Nah, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, selanjutnya itu yang kelima apa? Bronkus. Kemudian bronkiolus dan yang terakhir alveolus. Ya, paham ya? Nah, dari organ pernafasan tadi Ibu sudah menyiapkan gambarnya. Nih. Ya, bisa dilihat. Yang pertama yaitu ada rongga hidung, ya, kelihatan? Ya, rongga hidung. Kemudian udara akan masuk ke faring. Ya, ini tadi. Faring merupakan percabangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, selanjutnya dari faring akan masuk ke yang namanya laring. Nah, laring ini merupakan pangkal dari tenggorokan. Nah, selanjutnya yaitu akan masuk ke trakea. Nah, ini trakea. Kelihatan cincin-cincin penyusun dari trakea? Ya, ini penyusunnya yaitu tulang rawan atau hialin. Nah, selanjutnya setelah terjadi di trakea, maka udara akan masuk ke bronkus. Nah, ini bronkus. Letaknya di tengah-tengah. Dah? Lihat, ini bronkus. Nah, setelah di bronkus, maka percabangan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri yaitu ada namanya bronkiolus. Nah, ini bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Nah, setelah terjadi di bronkiolus, maka di ujung-ujungnya terdapat jaringan paling kecil, yaitu paling kecil dan paling penting, yaitu alveolus. Nah, ini alveolus. Nih, yang kecil-kecil ini yang namanya alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya kita akan memasuki mekanisme pernafasan pada manusia.
Adapun mekanisme pernafasan pada manusia yaitu ada dua. Yang pertama yaitu inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama tadi apa? Ya, inspirasi. Ya, inspirasi yaitu menghirup udara. Nah, seperti itu. Ketika udara masuk, maka otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi dan rongga dada akan mengembang serta diafragma akan ikut berkontraksi. Apa itu diafragma? Diafragma yaitu sekat atau pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Paham? Ya. Yang kedua ada ekspirasi. Nah, ekspirasi adalah mengeluarkan atau menghembuskan udara. Nah, seperti itu. Begitu udara keluar, maka otot-otot tulang rusuk akan mengempis dan rongga dada akan berelaksasi, serta diafragma juga ikut berelaksasi. Nah, tadi Ibu sudah bilang kalau Ibu sudah membawakan sebuah alat peraga yang akan kita praktekkan. Nah, pada saat disinilah Ibu akan mempraktekannya untuk melihat mekanisme pernafasan di dalam tubuh kita. Nah, ini. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini ada dua balon, artinya itu ada paru-paru yang terdapat di dalam rongga dada. Ini adalah trakea atau di atasnya lagi itu ada hidung tempat masuknya udara. Nah, ketika udara masuk, maka Ibu tarik ya. Itu artinya udara masuk. Nah, maka rongga dada akan mengembang. Yang kedua, ketika Ibu angkat ke atas, maka rongga dada akan mengempis, artinya udara telah keluar. Nah, coba kita praktekkan ya. Nah, mengembang ketika udara masuk dan mengempis ketika udara sudah keluar. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Jadi udah paham kan perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi tadi yaitu menghirup udara, sedangkan ekspirasi yaitu mengeluarkan udara. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, apa saja faktor-faktornya? Ya, yang pertama ada umur. Nah, coba kalian bayangkan kakek-kakek dengan orang seumuran kalian. Nah, kira-kira siapa yang lebih besar frekuensi pernafasannya? Iya, tentu saja umur kalian. Kenapa? Karena ketika sudah tua, maka aktivitas tubuh akan semakin menurun, maka frekuensi juga ikut berkurang. Sedangkan pada saat umur seperti kalian akan melakukan banyak aktivitas, sehingga frekuensi pernafasan kalian akan semakin besar. Faktor kedua yaitu adalah jenis kelamin. Nah, laki-laki sama perempuan lebih tinggi siapa frekuensi pernafasannya? Ada yang tahu? Iya, adalah laki-laki. Karena laki-laki banyak melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga metabolisme di dalam tubuh laki-laki lebih banyak dan banyak membutuhkan oksigen, sehingga frekuensi pernafasannya lebih tinggi. Baik, yang ketiga adalah suhu tubuh. Nah, suhu tubuh di sini sangat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi juga semakin meningkat. Nah, faktor yang keempat yaitu adalah posisi tubuh. Coba kita bayangkan ketika kita lagi berdiri dan ketika lagi duduk. Frekuensi udara yang paling tinggi yang mana? Iya, adalah yang ketika kita lagi berdiri. Karena pada saat berdiri, energi benar-benar digunakan. Sedangkan ketika kita duduk, maka setengah tubuh kita akan berelaksasi. Ya, yang kelima itu ada aktivitas tubuh.
Coba kalian bayangkan orang yang lagi berlari dengan orang yang lagi rebahan, frekuensi yang mana yang paling tinggi? Iya, betul sekali. Frekuensi udaranya yang lebih tinggi yaitu adalah orang yang sedang berlari. Karena orang yang sedang berlari banyak melakukan aktivitas tubuh, sedangkan orang yang lagi rebahan sangat sedikit sekali menggunakan aktivitas tubuhnya. Makanya orang yang sedang berlari itu suka ngos-ngosan karena dia banyak membutuhkan oksigen, sehingga frekuensi pernafasannya lebih apa? Ya, lebih besar. Betul sekali. Ya, selanjutnya yaitu kita masuk ke volume pernafasan. Kira-kira volume pernafasan fungsinya untuk apa sih? Ya, fungsi dari volume pernapasan yaitu untuk mengetahui kapasitas yang bisa ditampung oleh paru-paru kita. Yang pertama yaitu ada volume tidal. Volume tidal yaitu adalah volume ketika kita bernafas seperti biasa. Ya. Nah, seperti itu. Kira-kira volume tidal jumlahnya yaitu 500 cc. Yang kedua yaitu ada volume cadangan inspirasi, yaitu bagaimana kita menghirup udara semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Jumlah dari volume cadangan inspirasi yaitu ada 1500 cc. Nah, yang ketiga yaitu ada volume cadangan ekspirasi. Bagaimana kita mengeluarkan udara semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Jumlahnya sama yaitu 1500 cc. Nah, selain itu ada juga yang namanya volume residu. Ada yang tahu volume residu itu apa? Apa coba? Masa nggak tahu? Ya, volume residu yaitu adalah volume yang tersisa di dalam paru-paru kita. Jumlahnya yaitu adalah 1000 cc. Gak mungkin kan di paru-paru kita nggak ada udaranya, mati kita nanti, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu kapasitas vital. Apa itu kapasitas vital? Yaitu dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi dijumlahkan. Dapatlah totalnya yaitu 3500 cc. Paham? Ya. Selanjutnya, masuklah kita ke macam-macam gangguan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, influenza. Nah, influenza ini disebabkan oleh terpaparnya virus influenza. Gejalanya yaitu seperti bersin-bersin, batuk, hidung tersumbat, kadang bisa menjadi demam. Yang kedua yaitu ada tonsilitis atau radang amandel. Ini juga disebabkan oleh terpaparnya virus adenovirus, rhinovirus, dan influenza. Nah, gejalanya kadang kan orang yang suka flu itu juga sakit tenggorokannya. Nah, itu namanya tonsilitis. Yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis disebabkan oleh terpaparnya virus juga. Gejalanya seperti sakit tenggorokan, sulit menelan, bahkan ada yang sesak nafas. Kemudian ada tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini tidak disebabkan oleh virus, melainkan disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut akan menyerang sistem imun kita. Ketika sistem imun sudah terserang, maka akan mengganggu organ tubuh yang lainnya. Selain itu, penderita TBC juga bisa menularkan penyakitnya kepada
orang lain kalau dia bersin atau batuk sembarangan atau menyentuh setelah bersin. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya yaitu asma. Asma menyerang saluran pernafasan. Misalnya ketika terjadi perubahan lingkungan, seperti yang tadinya panas, kemudian tiba-tiba dingin sekali, maka si penderita asma akan mengalami sesak nafas. Kenapa penderita asma bisa sesak nafas? Nah, ketika alergi masuk, maka alergi tersebut akan memicu naiknya senyawa kimia yang ada di tubuh kita, seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa itulah yang akan menyumbat saluran pernapasan. Nah, yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Kanker itu apa sih? Ya, kanker itu adalah pertumbuhan sel secara abnormal atau di luar batas normal yang akan tumbuh dan makin membesar sehingga mengganggu organ tubuh lainnya. Nah, adapun cara pencegahannya yaitu tetap jaga kebersihan, banyak minum air putih, hindari tempat yang banyak mengandung polusi udara, kemudian sering-sering berolahraga. Tapi apabila sudah terinfeksi, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi antibiotik. Jika sudah parah, maka harus konsultasi ke dokter. Nah, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberi kesimpulan materi hari ini, yaitu yang pertama tadi apa? Bernafas. Bernafas merupakan pertukaran antara gas karbon dioksida dan oksigen di dalam paru-paru. Yang kedua yaitu organ-organ pernafasan. Apa saja tadi? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, yang ketiga yaitu mekanisme pernafasan. Apa saja? Ada dua tadi kan? Yang pertama ada inspirasi dan ekspirasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, yaitu ada umur, kemudian ada jenis kelamin. Nah, yang ketiga ada suhu, kemudian posisi tubuh dan aktivitas tubuh. Ada juga tadi volume pernafasan. Apa saja? Ya, yang pertama volume tidal, kemudian volume cadangan inspirasi, selanjutnya volume cadangan ekspirasi, kemudian volume residu. Nah, yang terakhir tadi adalah gangguan dari sistem pernafasan. Apa saja? Yang pertama ada influenza, kemudian tonsilitis. Nah, selanjutnya faringitis, selanjutnya tuberkulosis, kemudian asma, dan yang terakhir tadi ada kanker paru-paru. Baiklah, cukup di sini dulu. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Dikerjakannya secara berkelompok ya, secara bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Tidak boleh menyontek dengan kelompok temannya. Ya, cukup sampai di sini dulu. Semoga penyampaian materi dari Ibu dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu mohon maaf apabila terjadi kesalahan, ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa berolahraga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bernafas ya.